Selamat siang penonton Tribun Jatim, Surya Online, Surya Malang, dan Tribun Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekali saya, Vika Saraswati, hari ini bisa berjumpa lagi dengan teman-teman di sesi live Tribun Network. Hari ini kita bakalan ngobrol tentang film yang berjudul Omah Jero. Seperti kita tahu, film pendek sendiri kini mulai mendapat angin segar gitu ya dari masyarakat. Film pendek menjadi populer karena mengangkat kisah dan karakter dengan keseharian masyarakat Indonesia. Seperti film yang akan kita diskusikan hari ini, yakni film Omanjero. Omanjero sendiri secara singkat menceritakan tentang bagaimana semua ruang itu privat di keluarga Jawa. Omanjero merupakan ruang yang privat bagi keluarga Jawa untuk mendiskusikan sebuah masalah yang dianggap penting, di mana di dalam Omanjero ini semua orang wajib menghilangkan egonya dan pikiran-pikiran negatif dalam menyelesaikan masalah. Saat ini kita sudah terhubung dengan sang sutradara dan pemeran utama di film Omanjero. Langsung saja kita sapa. Selamat siang, Mas Gelora Widaswara. Selamat siang. Eh, Thank you untuk Tribun Mbak ya. Selamat siang Mbak Aya. Dan Sama selamat saya siang, Pika ya. Ini kayaknya double suara deh. ya. Selamat siang Double. juga Mbak Aya, pemeran Betari di film Omanjero. Nah, terima kasih untuk Mas Gelora dan Mbak Aya yang sudah menyempatkan waktunya begitu ya untuk ngobrol yang hari Selamat ini. siang. Double suara nih kayaknya ya. Thank you. Oh, enggak sih? Oke, Enggak sih, Kak. untuk sesi awal ini kita bakalan ngobrol sama Mas Gelora dulu ya. Nanti kemudian akan dilanjutkan dengan Mbak Aya. Nah, Mas Gelora, ini bisa diceritakan nggak awal mula tertarik di dunia perfilman tuh seperti apa dulu? Background studinya apa? Bro? Halo, double suara kayaknya. Enggak sih, jelas kalau di sini. Halo? Tapi bisa dengar Halo. ya? Di sini tidak sih, Mas. Double suaranya. Di sini juga enggak double. Di sini double kayaknya. Tapi dengar tadi pertanyaan saya. Halo, dengar. Coba. Halo. Halo, ya dengar Pak. Ya, tadi mungkin bisa diceritakan gitu awal mula tertarik di dunia perfilman itu seperti apa? Dulu sih emang kayaknya karena emang kalau sejak SMA, dengar. Kalau dari SMA, sejak SMA sih ya, di awal emang SMA sebelumnya suka seni sih, tapi mungkin belum kenal masalah dunia videografi, tapi lebih ke senang mendokumentasi dulu. Hmm. Dari Oh, senang mendokumentasi itu akhirnya kita apa namanya, bukan kita sih, ke multimedia. Terus akhirnya kuliah di film sih, tapi sebelumnya di awalnya di Jakarta. Di Jakarta itu kita ngambil broadcasting, terus itu sebelum masuk ke Jogja ya, di Yogyakarta, di Institut Seni Indonesia Yogyakarta di jurusan film. Dulu awalnya emang di broadcast, tapi dari broadcast ini akhirnya tertarik ke film pendek sih. Dan emang karena apa namanya, waktu kecil sih nggak tahu sih, tapi mungkin ini mungkin karena pengaruh atau apa. Waktu kecil sih emang suka banget sama orang tua itu, dia kan banyak film. Orang tua itu banyak film-film. Kalau tiap hari Minggu itu saya dibeliin film, entah itu film kartun, film apapun. Bahkan sampai SMA itu film-film India kalau nggak salah. Itu sering banget nonton waktu SMP kalau nggak salah. Nah, habis itu ya itu mungkin pengaruh sih atau nggak apa, tapi secara nggak sadar. Dan akhirnya ya sampai sekarang karena kuliahnya di film dan eh, terus apa namanya, menurut saya juga film ini media yang tepat atau tempat yang tepat untuk apa, saya berkarya sih, menuangkan pikiran, menuangkan segalanya di saat ini sih gitu.
Nah, kemudian bagaimana perjalanannya dalam mengembangkan film lokal di film pendek begitu ya di Ponorogo? Apakah memang fokusannya itu ingin di daerah Ponorogo gitu? Dulu sih ini cerita agak panjang sih sebenarnya ceritanya ya. Jadi di Jogja dulu kan emang apa namanya kita bareng teman-teman tuh emang kita punya bukan punya prinsip tapi punya keinginan bahwa bagaimana kita bikin bikin sesuatu sama kayak yang di Jogja, sama kayak yang di Jogja tapi di di kota asal kita. Jadi dulu sebelum COVID terbentuk ya, saya punya kawan se-ekskersi dari Madiun sih sama dari Ngawi terus dari apa ada dari luar Jawa Tengah juga sih di Jawa Tengah itu ada Salatiga sama ada Blitar. Nah itu jadi ceritanya dari kawan berempat itu kita punya keinginan untuk bikin komunitas di Ponorogo. Ayo kita bikin film di lokal lah karena emang kita berkaca dari Yogyakarta nggak menampik emang Yogyakarta itu environment film pendek film lokalnya sangat tinggi banget bahkan mungkin jadi apa ya jadi acuan atau menjadi tolak ukur untuk kawan-kawan di wilayah Jawa Timur sendiri atau di wilayah Indonesia. Nah, makanya dulu tuh baru kita kota mana dulu nih yang siap kita bantu dulu. Akhirnya saya bilang Ponorogo udah siap gitu kan. Akhirnya teman-teman Salatiga, teman-teman Blitar dan teman-teman yang lainnya itu ikut bantu ke sini. Jadi tiap Sabtu Minggu dari Jogja itu naik motor ke Ponorogo di awal dulu sebelum komunitas terbentuk ya. Kita bikin event dulu, bikin workshop-workshop baru dibantu sama teman-teman isi Jogja. Jadi satu kampus, satu kelas, satu kampus, satu satu tim lah. Kita bikin film di Ponorogo yuk. Dan mereka pun juga nggak dibayar. Kita juga suka rela. Yang penting kita semangat community atau semangat belajar filmnya tinggi. Jadi itu sih ceritanya tentang bagaimana ketertarikan film lokal dan bahkan memang apa karena memang semangat film lokal atau mungkin di lokal kan memang kita semangat gotong royongnya lebih tinggi sih dengan keterbatasan dana kita walaupun mungkin alat sih masih di zaman dulu sih nggak segampang sekarang ya apapun bisa diandalkan semuanya mungkin orang punya punya alat untuk bikin film kalau dulu sih kita masih minjem-minjem di Jogja masih ini jadi kita naik motor tuh bawa macem-macem naik motor PP bensin sendiri makan bareng-bareng kayak gitu nginep di manapun nah tapi alhamdulillah di awal-awal emang Ponorogo teman-teman Ponorogo itu semangat banget makanya yang bikin kita dari bikin saya dan kawan-kawan di Jogja semangat untuk selalu pulang ke Ponorogo itu yaitu karena semangatnya kawan-kawan di Ponorogo. Nah ini setelah Ponorogo terbentuk komunitas itu kita baru ke Blitar, ke Salatiga. Jadi gantian kota-kotanya untuk membentuk komunitas itu. Kayak gitu sih. Nah, kira-kira sudah ada berapa judul film begitu ya yang disutradarai Mas Gelora? Dan film Oma Jero ini yang keberapa? Kalau untuk film di Ponorogo sendiri sih untuk khusus di Ponorogo ya sama bikinnya teman-teman Ponorogo dari awal komunitas terbentuk itu sekitar 6 film. Cuma yang kita publis di YouTube paling cuma 3 kalau nggak 2 karena memang kita dari awal tersebut sampai sekarang kita punya ada kebetulan film-film kita ditarik di beberapa platform online di Maxstream, Genflix sama GoPlay dan untuk tayang sampai sekarang karena pandemi kemarin alhamdulillah film-film kita itu dibeli kontrak sih. Jadi sekarang itu kalau misalnya teman-teman pengen nonton film-film komunitas film Ponorogo ada di platform online ya mungkin karena memang ini sih tapi mungkin berbayar. Nah kalau untuk film Omah Jero sendiri karena memang didanai Pusbang Film Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud tahun 2018 kemarin makanya film ini dan masih di festival-festival film jadi kita belum bisa publis mungkin ya 3 sampai 4 tahun lagi. Kalau yang ada di YouTube sih mungkin dulu Rina Wengi ada di YouTube cuma sekarang di private lagi karena memang masuk di platform online. Kalau untuk Subur Itu Jujur karena dulu didanai sama Akpes Anti Korupsi Film Festival atau Komisi Pemberantasan Korupsi itu jadi sekarang hak ciptanya di KPK sama kita. Jadi kita nggak komersilkan tapi siapapun yang mau download dan siapapun yang mau menayangkan silahkan tapi dengan pemberitahuan aja. Jadi nggak ada syarat apapun cuma syaratnya pemberitahuan. Karena emang film Subur Itu Jujur itu khusus untuk edukasi gitu. Kalau untuk saat ini kita ada rencana produksi juga sih semoga di tahun ini COVID segera berlalu habis Lebaran atau nggak sebelum Lebaran ada rencana produksi juga sih.
tapi masih dalam penggodokan cerita gitu. Nah, kalau film Oma Jero ini Mas menceritakan tentang apa? Apakah yang seperti saya sebutkan tadi? Om Anjero. Iya. Kalau Om Anjero ini sebenarnya basicnya sih dari apa namanya tentang isu tentang perempuan, tentang bagaimana perempuan di keluarga Jawa itu selalu terbatas mungkin pergerakan dari apa dan aturan-aturan yang tinggi dengan apa moralitas di Om Anjero kan. Tapi kita kemas dengan bagaimana ini nggak sekedar isu perempuan, tapi yang terpenting di sini ada Om Anjero. Om Anjero ini kan bagian dari struktural bangunan rumah di rumah Jawa yang memang di situ ruangan itu sakral sekali untuk dimasuki orang lain dan emang nggak boleh dimasuki orang lain. Dan di situ sebenarnya tempat bagaimana ruang-ruang untuk menyelesaikan masalah entah itu masalah pribadi, masalah antar keluarga ataupun masalah dengan orang lain. Jadi sebenarnya kalau di keluarga Jawa itu kita punya aturan bagaimana semua masalah yang ada di dalam keluarga, yang ada di dalam rumah itu jangan sampai keluar dari rumah. Makanya kan di era sekarang tuh mungkin bentuk-bentuk seperti ini udah jarang banget sih, karena memang makanya banyak masalah-masalah keluarga yang selalu tuh jadi omongan di tetangga. Oh ini. Nah, sedangkan bagaimana keluarga Jawa ini atau di Jawa sendiri punya prinsip bahwa semua masalah di rumah itu harus selesai di dalam rumah itu. Jadi nggak boleh keluar ke rumah. Nah, terus secara Om Anjero sendiri emang ini ruang yang paling sakral. Bagaimana ruang-ruang tempat penerungan. Terus apa ketika kita masuk ke rumah, bagaimana harus melepaskan semua ego, semua keras kepala. Bagaimana kita ikhlas masuk ke dalam situ. Makanya Om Anjero bercerita tentang itu, tentang seorang petani yang memang dia itu sebenarnya di keluarga Om Anjero sendiri sebenarnya banyak kesalahpahaman dari segi pola pikir dan perspektif ya. Wah sebenarnya Betari sendiri itu sebenarnya bukan diatur tapi bagaimana Betari ini bisa memilih. Tapi karena memang perempuan Jawa yang di era sekarang ini punya pola pikir sendiri dan kesalahpahaman ini timbul karena memang Betari itu merasa terbatas padahal orang tuanya sendiri itu nggak membatasi gitu. Sedangkan apa di keluarga ini sebenarnya apa kesalahpahaman ini belum terluruskan karena ada yang tempat tinggalnya jauh dan sudah jarang untuk berkumpul di Om Anjero itu. Nah, dan Om Anjero ini juga kita bukan kita mix sih, kita satukan dengan isu atau ide tentang gagasan bahwa Sendang Kapit Pancuran. Sendang Kapit Pancuran itu jadi anak perempuan tengah, anak pertamanya laki-laki, anak kedua perempuan, dan anak ketiganya laki-laki. Jadi kalau Sendang Kapit Pancuran itu di Jawa itu emang harus diruatkan sebenarnya. Nah, dan biasanya ketika orang tua punya 3 anak dengan posisi Sendang Kapit Pancuran ini, anak perempuan tengah, terus laki-laki mengapit anak perempuan ini, biasanya karakternya dan sifatnya itu sama kayak yang di Om Anjero. Jadi emang benar-benar Om Anjero ini benar-benar riset banget sih dari cerita, dari ruangnya, dari fungsi rumah, dari karakter-karakter itu memang kita riset bagaimana biasanya. Jadi kita mungkin punya kawan atau mungkin punya sahabat atau kita juga punya apa namanya yang ahli atau mungkin kita riset ke situ bagaimana biasanya apa keluarga Jawa itu bagaimana, terus Om Anjero itu bagaimana. Dan ada pengalaman menarik juga sih tentang bagaimana kita kemarin tuh nyari rumah Om Anjero. Kita tuh kemarin hampir dari 10 rumah kita nggak dapat bahwa kita sebenarnya kita dapat cuma tapi memang dari beberapa rumah itu sampai 10 itu kita ketika masuk ke situ kita nggak boleh masuk. Jadi emang nggak boleh dipakai Om Anjero, boleh syuting di dalam rumah tapi Om Anjero nggak boleh dimasukin. Tapi tapi kita bersyukur dengan adanya konsep itu, ruang Om Anjero ini masih ada yang memfungsikan seperti itu. Jadi emang fungsinya jadi emang nggak boleh dimasukin sama sekali. Orang lain dari lain keluarga nggak boleh masuk. Bahkan dari anggota keluarga sendiri masuk ke situ kalau mau main game, mau nyantai-nyantai atau mengintilnya nggak penting itu emang nggak boleh. Makanya kan di Om Anjero itu kalau mungkin kawan-kawan yang udah nonton sebelum masuk ke rumah Om Anjero itu ada kampung atau ruang tamu. Nah ini baru untuk komunikasi santai, untuk berbagi, untuk
santai-santai, canda tawa, mau main apa aja di situ nggak apa-apa. Nah, tapi Om Manjero ini emang khusus untuk menyelesaikan masalah kayak gitu. Bagaimana ruang perenungan kayak gitu. Oke. Itu sih. Nah, Dan berarti memang. iya. Nah, sekarang kita beralih sebentar ya ke Mbak Aya. Ini kan ngobrolin soal toko Betari begitu ya. Mbak Aya bisa nggak cerita ke teman-teman Tribun Jatim Serai Online, awal mulanya tuh bagaimana kok bisa terpilih sebagai toko Betari? Dan toko Betari itu karakternya seperti apa? Ya, kalau awal mulanya itu tetap tentu ada casting dan sutradaranya juga itu Bang Glo itu. Nah, kalau untuk terpilihnya itu karena kan saya sudah lumayan sering juga bekerja sama dengan Bang Glo ya mungkin dari Bang Glo-nya mungkin saya dianggap mampu memerankan Betari tersebut. Nah, kalau untuk karakternya Betari ini sebenarnya menurut saya tuh manja, agak keras kepala, mudah tersinggung, tapi suka memendam perasaannya sendiri. Seperti itu. Nah, mengapa Mbak Aya ini kemudian tertarik untuk bermain di film Om Manjero ini? Kira-kira apa yang menarik dari film ini jika misal dibandingkan dengan film lainnya begitu? Iya, tentunya kalau di film ini tuh tentang wanita dan Aya tuh sangat suka kalau suatu film itu membahas tentang sesuatu yang dianggap tabu tapi sebenarnya itu ada seperti itu. Jadi apa ya? Mungkin karakternya atau acting di dalamnya itu benar-benar ya seperti inilah, sepertinya begitu orang Jawa itu. Mungkin juga beberapa apa ya adegan itu oh ya itu memang saya alami seperti itu. Ya, kan seperti gimana ya kalau seorang anak wanita itu kan juga gimana sih kalau orang Jawa ya mungkin ya itu nggak boleh nih kalau kita tuh berinovatif. Kalau dulu ya mungkin Ayah termasuk orang yang dulu juga nggak boleh nih pengen kemana kayak gitu, anak perempuan itu harus di rumah seperti itu ya mungkin hal-hal seperti itu yang membuat saya itu semakin tertarik untuk mendalami tokoh Betari tersebut. Nah, kemudian saat di lokasi syuting itu Mbak, mungkin bisa diceritakan bagaimana, misal ada nggak kesulitan untuk penyesuaian dengan lawan main atau mendalami karakter itu tuh sulitnya ada kesulitan atau tidak? Kalau tingkat kesulitan itu kalau menurut saya menjadi tantangan ya. Tentu setiap mungkin saya bermain peran dengan orang lain itu pasti berbeda. Tantangannya pasti beda-beda dan di situ malah menurut saya suatu tantangan itu menurut saya suatu hal yang harus dikalahkan. Saya harus bisa di situ, saya harus bisa berinteraksi. Terus kalau dianggap suatu hal yang sulit sih mungkin karena suka tantangan itu tadi ya. Jadi menurut saya nyaman-nyaman saja sih dan tidak ada gimana ya kesusahan itu insya Allah enggak karena suka tantangan itu tadi. Oke, nah berapa lama misal waktu yang dibutuhkan untuk mendalami karakter Betari gitu? Berapa lama? Ayah tuh tipe orang yang kalau udah baca teks seperti itu sudah selalu berimajinasi atau masuk dalam karakter tokoh yang diinginkan sutradara seperti itu. Mungkin beberapa kali baca itu kalau saya itu sebenarnya sudah gambarannya itu sudah ada. Nah, kalau kemarin itu sempat juga ada latihan seperti itu karena kan memang melibatkan beberapa peran yang mungkin belum pernah main seperti itu. Jadi kita harus ada latihan komunikasi biar nanti saat take shoot-nya itu lebih mengurangi kesalahan seperti itu. Nah, sekarang ini Mas Gelora, kan film Om Manjero ini berhasil masuk ke dalam shortlist 9 film pendek terbaik FFI ya. Itu bisa ceritakan Mas bagaimana akhirnya bisa masuk ke dalam 9 besar film terbaik FFI? Kalau di FFP sendiri, jadi ya alhamdulillah sih kemarin kita juga nggak nyangka sebenarnya yang kemarin kita Om Manjero itu masuk dalam daftar shortlist walaupun belum kita gagal di nominasi, tapi emang film masuk ke shortlist di FFP itu emang keren-keren semuanya dan kebetulan juga kawan-kawan yang masuk ke situ. Terus
Di FF itu kita emang nggak bisa ngajuin sih. Jadi kita nggak bisa daftar daftar apa namanya daftar secara personal. Saya ngirim ke FF itu nggak bisa. Jadi ada lembaga yang mengkurasi. Jadi untuk masuk ke Festival Film Indonesia. Dan lembaga itu kan sebenarnya ada tiga. Ada minikino.org, Bali Bali, terus Jogja itu Jogja Asian Film Festival, dan ada Bumbu Forum. Bumbu Forum ini kalau kita mau saya mau ngirim, jadi ngirim ke Bumbu Forum biasanya. Jadi Bumbu Forum ini dewan kurasi atau mungkin lembaga ya bukan dewan apa ya lembaga yang mengkurasi di film apa di film-film pendek yang pengen masuk ke FFI. Nah, terus kemarin kebetulan tuh Om Anjero itu bukan masuk sih, jadi kita daftarin di Minikino Bali. Nah, di Minikino Bali kemarin tuh kita dapet apa namanya nominasi juga. Jadi nominasi film terbaik, tapi bukan winner ya. Jadi nominasi di Minikino film apa national competition. Kita masuk di nominasi national competition di Bali. Dan terus kita hadir ke sana. Terus akhirnya beberapa bulan, 1 bulan kalau nggak 2 bulan kemarin tuh Minikino menghubungi kita bahwa kalau film kita diajukan ke FFI. Nah, dan jadi dari Minikino itu kita diajukan terus Jogja itu semua juga ada yang ajuin sebenarnya, borong semuanya. Nah, dari totalnya itu kemarin 150-an yang masuk di FFI. Jadi ada yang dari 3 lembaga itu pokoknya. Dari Bumbu Forum, dari Minikino, dari JAF Jogja itu. Nah, akhirnya dari beberapa itu kurasi, alhamdulillah kita masuk di 9 shortlist. Jadi shortlist itu jadi daftar film. Jadi daftar film yang dinominasi, yang apa ya, yang dinominasi apa ya, yang masuk daftar untuk dijuriin untuk masuk ke nominasi. Nah, setelah nominasi itu sebenarnya ada namanya malam penghargaan di FFI itu. Nah, kalau alhamdulillah Mandiri itu masuk sampai di shortlist FFVC, jadi 9 daftar film pendek itu. Ya alhamdulillah sih sampai segitu karena kita nggak nyangka dari produksi Ponorogo yang memang kota kita sedikit kota kecil, ya kita coba berusaha untuk apa namanya semaksimal mungkin. Tapi sebenarnya yang terpenting bukan itu sih, bahwa yang terpenting emang apresiasi dari film itu sendiri sih, dari penonton, dari macam-macam. Karena emang sebelum kita masuk shortlist dan sampai sekarang kita masih berusaha untuk menggelar nonton bareng Om Anjero, tapi secara live makanya secara fisik sih, secara terbuka, bukan online. Makanya kita belum tapi karena emang terkendala COVID, jadi ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang enggak. Itu sih kalau perjalanan Om Anjero sampai FFI. Jadi bukan kita yang ngajuin, tapi lembaga gitu. Prosesnya di Om Anjero emang kalau di Om Anjero prosesnya untuk masuk ke FFI emang seperti itu. Jadi kita nggak bisa daftar sendiri, tapi harus melalui 3 lembaga itu. Dan yang akhirnya 3 lembaga itu mengkurasi untuk masuk ke FFI. Kayak gitu sih. Nah, untuk film Om Anjero ini sendiri berapa lama sih Mas waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi filmnya, dan kemudian bisa diceritakan pemilihan pemain hingga penulisan skrip ceritanya tuh seperti apa? Untuk untuk lama produksi ya, kalau untuk syutingnya aja sebenarnya 3 hari ya Mbak ya. 3 hari itu kita syuting santai banget sebenarnya. Tapi untuk dari penggarapan skenario itu sampai selesai, sampai edit itu sampai 4 kalau nggak 5 bulan kalau nggak salah ya. Saya ingat saya sih itu 3 sampai 4 bulan pokoknya. Itu. Jadi dari editing pokoknya dari awal nyari casting talent, cari kru, cari equipment, pembedahan skenario, sampai editing selesai itu 3 bulan sampai 4 bulan kalau nggak salah. Nah, terus kalau untuk proses castingnya itu emang kemarin benar seperti yang dibilang Mbak Aya, jadi kita emang casting. Tapi sebelumnya emang sebenarnya kalau di film itu kita ketika kita bikin skenario atau bikin satu cerita film, kita itu udah punya gambaran tentang bagaimana misalnya ini pemeran Betari, pemeran Bowo, pemeran Baskoro atau siapapun pemeran di film itu, kita udah punya gambaran sebenarnya. Oh siapa ini yang bakal main, siapa yang bakal main. Nah tapi dari gambaran itu kita biasanya juga casting. Makanya kan
di Ponorogo emang sedikit keterbatasan sih untuk mencari apa aktor di film atau pemain di film. Untuk berakting sih banyak banget di teater, actingnya keren-keren banget. Tapi untuk di film, karena memang di film itu kalau misalnya actingnya itu nggak berlebihan, ini secara mungkin secara gambaran ya nggak berlebihan atau mungkin nggak terlalu flat gitu. Jadi ada beberapa emosional yang itu cuma cocok di kamera. Jadi emang ini yang susah banget dari biasanya kalau aktor teater pindah ke film itu kadang susah banget, terbiasa di acting panggung yang serba berlebihan, karena emang kalau teater kan di panggung gitu dengan ruangan besar dan penonton tuh duduk jauh. Akhirnya mereka harus menampilkan ekspresi yang harus berlebih, yang apa yang penonton itu harus benar-benar bisa terima. Tapi untuk di film kan kita batasnya itu frame, jadi ekspresinya nggak harus berlebihan, jadi semuanya harus uh, bisa diterima di wilayah frame itu. Makanya kemarin tuh kita casting, alhamdulillah juga Mbak Aya ini juga kebetulan dari film-film komunitas film sendiri kerjasama, sering banget kerjasama. Emang ya ini sih yang siap dan yang secara jadwal. Kalau di film kan emang harus disiplin kan, jadi Mbak Aya itu siap secara jadwal dan latihan tuh harus ikut. Jadi nggak bisa kalau misalnya datang atau mungkin kan pas syuting aja. Jadi emang harus rutin kan. Bahkan kemarin latihannya emang yang paling berat tuh di latihan Mbak Aya. Jadi latihan tuh hampir tiap hari ya emang, dan harus ngumpul semua pemeran. Nah itu yang paling besar. Makanya Mbak Aya yang paling bisa dan memang apa udah langganan. Kebetulan ini saya ini kalau jadi sutradara itu nggak terlalu jago untuk mengolah, bukan mengolah sih, untuk melatih aktor secara singkat. 3 bulan itu waktu yang singkat sebenarnya untuk melatih aktor untuk jadi aktor itu memang susah banget bagi saya sih, karena emang kelemahan saya di situ. Makanya saya lebih memilih aman untuk bawa aktor, cari aktor-aktor atau aktris yang pemeran yang memang ini bisa, karena memang kita di deadline juga sih dari Pusbang kemarin ada selesai selama 3 bulan sampai 4 bulan itu pokoknya. Jadi memang harus ada target, harus segera lapor ke Pusbang Kementerian kemarin. Nah itu sih proses castingnya. Terus dari pemeran ibu Bu Retno, kalau Mas Kukuh itu pemeran Bowo itu kan itu kawan Madiun. Kalau Bu Retno itu sebenarnya orang Ponorogo, tapi udah pindah ke Yogyakarta. Kebetulan Bu Retno ini udah sering main di film-film lebar dan serial ataupun di sinetron-sinetron televisi. Makanya dan kebetulan kenal dan udah jadi langganan di Jogja juga. Jadi sebenarnya kemarin tuh pemerannya itu udah kenal semua gitu. Jadi emang kita udah paham bagaimana karakter, bagaimana kita punya gambaran. Oh ini pemerannya bagusnya si ini nih. Karena secara sifat aslinya itu kadang hampir mirip beberapa. Jadi kayak Mbak Aya ini kan, sifat Mbak Aya ini sebenarnya ada juga di Betari ini. Yang bagian mana Mbak ya? Di beberapa bagian itu dia cocok di bagian Betari. Jadi udah nggak perlu acting lagi, keluarin aja seadanya bahwa sifatnya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Berarti ada totalnya tuh jumlah aktor dan kru yang terlibat tuh ada berapa, Mas? Kalau untuk aktor utama itu 5 itu 5 ya. Jadi Betari, Baskoro Bowo, bapak sama ibu, sama Mbah Wondo itu ini kan dia pembarong sepuh atau dia emang master pembarong di umurnya, dan kita pengen juga Mbah Wanti ini masuk ke frame, akhirnya dia berperan jadi orang yang mengasuh Betari waktu kecil, jadi sahabat jadi ya sahabat bapaknya situ. Kalau untuk pemeran cameo sih pas di scene pasar itu emang kita banyak pemeran cameo, cuma jadi kayak cameo cuma lewat-lewat aja. Nah itu ini kan banyak dari terus. Nah itu semuanya kan cameo sih. Kalau untuk kru utama ya ini Mbak Wondo ini yang nari-nari ini dia kan memang master pembarong, masterpiece pembarong di Ponorogo, di umurnya dia pembarong kembar lah. Nah itu. Kalau krunya sekitar 35 sampai 40 kalau nggak salah, karena memang banyak banget. Karena kalau film kan emang kolektivitas, kita nggak bisa bebel. Terus apa namanya? Terus kita kemarin juga didanai sama Pusbang Film. Kita punya ya bisa dibilang dananya cukup besar, makanya kita nggak mau ambil risiko secara kualitas, secara cerita, secara apapun kita nggak mau ambil risiko film ini mungkin kualitas di bawahnya atau apa, karena memang kita kerjasama sama kementerian dan kementerian pastinya menuntut untuk kualitas kualitas cerita, kualitas gambar, kualitas suara. Nah itu kemarin bahkan kru kita itu dari audio itu kita ambil dari Jakarta. Walaupun yang sound itu teman Ponorogo sebenarnya, dulu anggota komunitas film Ponorogo, tapi sekarang udah
di Jakarta, sering di layar lebar ya, gitu. Teman kru terus jadi teman-teman kru Jogja juga kita ambil dari Jogja karena emang kita di Ponorogo banyak banget soalnya kayak seperti kameramen itu sebenarnya banyak banget. Cuma karena emang di film itu kan prosesnya lama itu 4 bulan dan mereka otomatis nggak bisa untuk mengikuti itu, makanya kita ambil teman-teman Jogja yang bisa mengikuti dari awal sampai akhir bagaimana kita membuat gambaran di film, bagaimana membuat sub-sub di film, bagaimana tujuan, nah itu semua. Jadi film itu nggak bisa kita sendiri-sendiri, memang dari semua kru itu harus kolektif dan memang harus bareng-bareng terus. Di film itu kan memang kan duitnya dikit, jadi jarang yang mau. Makanya kita ambil kru Jogja sampai Jakarta dan mereka nginep, kita inapkan di base camp komunitas Ponorogo di Gang Sapiro itu. Nah itu sih krunya paling sekitar 40-an kemarin. Dari kru acting, artistik, yang susah, yang paling berat itu di artistik karena memang nyusun rumah Om Manjer itu barangnya interior di interiornya itu terlalu banyak, dari perabotan semua itu banyak banget dan krunya cuma berapa, itu yang paling berat. Mindahin lemari itu hampir 8, mindahin kursi itu udah banyak banget, nah itu paling berat banget. Nah itu sih jumlah kru sama ininya. Ya harapan saya sih ketika kalau ngomongin kru ya, harapan saya sebenarnya di Ponorogo ini kita bisa kerja sama karena emang sekarang kalau saya lihat sih dari setahun ini udah banyak banget komunitas-komunitas film muncul, entah itu dari sekolahan, entah itu dari independen, entah itu dari lembaga, udah banget. Dan film-film Ponorogo juga udah banyak banget, tinggal kita kolaborasi bagaimana membuat film yang secara kualitas gambar, entah itu kualitas cerita yang benar-benar bagus dan bisa dinikmati gitu sih. Karena emang di film itu tanggung jawabnya berat banget, beratnya di cerita, tanggung jawab cerita. Ya, cerita ini kita harus punya apa ya, punya trust, punya apa ya, punya feedback ke penonton sendiri. Itu sih. Nah, Mbak Aya, ini kan tadi ada teaser filmnya kan tayang di YouTube. Nah, itu kan dialognya tuh bahasa Jawa. Nah, Mbak Aya ini ada kesulitan nggak sih saat syuting itu harus menggunakan bahasa Jawa, dan ada kesulitan nggak, misalkan kan harus beradu akting dengan Bu Retno yang mungkin lebih senior begitu ya. Nah, itu bagaimana Mbak Aya? Ya kalau untuk bahasanya serius, saya nggak bercanda, itu menurut saya itu sangat sulit karena keseharian lebih sering pakai bahasa Indonesia, terus kuliahnya juga di jurusan bahasa Indonesia, terus kalau setiap main film harus bahasa Jawa. Nah itu sulitnya tuh kadang artinya itu nggak tahu seperti itu. Mungkin tipe apa waktu itu pelas apa apa itu kan nggak tahu cara ngomongnya, pelas apa pelas kayak gitu makanan itu loh. Saya nggak tahu. Terus ya kalau kesulitannya di situ karena mungkin pengetahuan saya tentang makanan-makanan Jawa itu juga kurang tahu seperti itu. Tapi kalau untuk TikToknya apa namanya, maksudnya untuk komunikasi dengan lawan main seperti Bu Retno itu malah lebih enjoy, soalnya beliau sudah berpengalaman, otomatis lebih bisa menguras emosi, lebih tahu kalau maaf mungkin tiba-tiba aja saya adegannya saya kasih nangis tuh tiba-tiba kayak gitu. Nah, Bu Retno tuh bisa bisa membalas, oh kalau anak saya tuh nangis saya harus seperti apa juga ekspresinya. Nah, enaknya malah di situ kalau malah sudah yang sama berpengalamannya kayak gitu. Jadi bisa memacu emosional juga kayak gitu. Jadi bisa makin masuk di cerita. Nah ini Mbak, kalian mungkin bisa dicontohkan mungkin ke teman-teman Tribun Jatim dan Surya Online bagaimana sih ekspresi atau mimik ekspresi begitu saat memerankan tokoh Betari gitu. Aduh, diadegan apa nih Bang? Bang lu maunya diadegan apa? Apa aja Mbak? Adegan favorit nggak apa? Adegan favoritnya gebrak meja itu. Nah, maksudnya kan di situ kan saya kan maksudnya diarahin apa begudul ya apa? Ya, Bergudul. Nah itu kan coba ya dicoba ya. Itu karena kita itu syuting tahun berapa sih Bang? Aku juga agak 2018 ya. 2018 ini 2021. 2019 Pak kalau nggak salah. 2019. 2019. Iya. Di copyright-nya kan Om Manjer kan 2020. Oh gitu. Ya. Dicoba ya, dicoba ya. Mbak jangan ketawa nanti. Iya, saya serius. Oke. Bang Bro jangan kayak nge-casting aku dong, wajahnya jangan serius-serius. Wes Mas, gentan aku sih ngomong. Udah gitu aja.
Itu aja. Gitu aja, gitu Gimana? aja, gitu aja. Itu ada acting nice-nya juga nggak, Mbak? Sebenarnya kalau waktu itu dari sutradara tidak ada tuntutan saya menangis, cuma Hmm. menurut saya itu kan di sini saya kan meluapkan emosi saya yang selama ini saya pendam. Nah itu kalau logika saya seorang wanita yang seperti Betari, yang kalem seperti itu, kayaknya air mata itu juga bisa jadi suatu bahasa yang sangat mahal menurut saya, dan mungkin juga malah bikin yang nonton mungkin malah ke bawah. Ternyata beban hidupnya Betari itu sedalam itu, seperti itu kalau menurut saya. Sebenarnya nggak ada tuntutan menangis, cuma karena sudah kebawa emosinya waktu di situ, ya udah air matanya keluar gitu. Nah, kan di film Om Manjero ini kan menyuarakan isu tentang gender gitu ya, tentang yang seperti Mas Gelora tadi sudah sebutkan kan perempuan jawab gitu. Nah, kan kalau yang di teaser filmnya itu kan Mbak Aya lebih banyak diem dulu kan ya, baru saat yang menggebrak meja itu bersuara akhirnya. Nah, menurut Mbak Aya sendiri sebagai seorang perempuan tuh apakah memang benar seperti itu sesuai jalan ceritanya, atau memang kondisinya saat di Ponorogo atau di masyarakat Jawa tuh memang perempuan masih seperti itu gitu. Kalau menurut saya mungkin di beberapa daerah juga masih kental seperti itu. Dan memang kalau tipe saya sendiri di keluarga saya juga memang seperti itu. Maksudnya saya sebagai anak perempuan, saya punya kakak juga cowok, jadi kebetulan, tapi nggak punya adik. Nah di situ kan saya juga merasa kalau memang pernah saya ngomong, tapi kalau bedanya di cerita, kalau saya yang ngomong itu mungkin lebih tidak didengarkan seperti itu. Nah, tapi kalau di cerita itu kan belum pernah ngomong, akhirnya ada kesempatan untuk ngomong, ya mungkin saya juga membayangkan kalau saya sendiri di keluarga yang sebenarnya saya tuh diem aja, terus tiba-tiba dikasih waktu untuk ngomong, ya tentu saya meluapkan semua emosi saya di situ seperti itu. Jadi kalau mungkin di beberapa daerah mungkin juga masih kental seperti itu. Nah, Mas Gelora, kan selain film Om Manjero ini kan ada beberapa 3 film lainnya ya kalau nggak salah yang mengangkat tentang wanita dan rumah. Ini mengapa Mas Gelora kemudian tertarik untuk membahas isu tersebut gitu? Jadi emang kalau kadang nggak tahu sih, mungkin biasanya sutradara itu ada punya bukan gaya sih, punya personality atau mungkin punya karakter apa ibaratnya, jadi punya jalur atau punya karakter tentang bagaimana dia apa menuangkan ceritanya atau mungkin dia berkarya. Nah, kalau saya sih sebenarnya nggak mau ngomong tentang itu sih, tapi entah nggak tahu, saya nggak suka tentang bagaimana isu perempuan dan suka tentang bagaimana isu rumah. Nah, ini dari pengalaman pribadi juga sih, bahwa ketika apa namanya uh, dari Rinaumi, dari yang itu memang saya mengangkat tentang bagaimana perempuan, ketangguhan perempuan, bagaimana ketika perempuan ini apa namanya di bukan ditindas ya, tapi merasa terbebani atau mungkin diberikan beban yang paling berat. Nah itu, jadi kebetulan kan mama saya kan single parent dulu, tapi sekarang udah dikasih. Nah itu saya juga ngefans banget sama mama saya. Nah ini secara pribadi, secara personal saya juga kagum terhadap orang yang dekat dengan wanita yang dekat dengan saya, banyak wanita-wanita yang lain nggak kawan atau apa, mereka punya kadang tuh cerita ke saya bagaimana. Nah dari situ saya punya ketertarikan, ini apa, kayak punya apa ya, punya ya ngerasa inilah iso peduli, jadi kayak gitu. Jadi apa namanya, oh ini menarik sih, jadi saya pengen menyuarakan itu, walaupun banyak sekali yang sudah yang menyuarakan tentang itu, dari tulisan, dari film tentang apa perempuan itu banyak sekali, tapi ya saya lebih nyaman di situ. Nah, rumah, kalau rumah ini emang apa, ini pengalaman pribadi juga, bahwa ketika dulu saya di Jogja hampir 2 tahun nggak pulang, atau tahun kalau saya nggak balik ke rumah, yang akhirnya dulu tuh rumah saya itu ya rumah joglo seperti itu. Ketika saya pulang itu saya nggak menemui rumah saya itu bukan karena hilang atau apa, tapi rumah itu udah direnovasi dan udah ganti kayak rumah-rumah minimalis apa kayak sekarang. Jadi rumah keramik, rumah bagus lah, dengan smart dengan garasi dengan ini. Nah
Dan saya nggak menemukan rumah rumah masa kecil saya, rumah bercanda, rumah yang sangat ini banget bersama keluarga di situ sudah nggak menemui lagi gitu. Makanya ini saya saya buat di film Keprabon dulu. Film Keprabon itu berkisah tentang rumah. Nah, hanya berlanjut sampai sekarang. Jadi saya jadi tertarik tentang bagaimana mengkonstruksi rumah itu, kayak ada ruang-ruang di dapur ini khusus apa. Nah, maka ini mungkin insya Allah bakal berlaku di film-film selanjutnya sih. Bagaimana konstruksinya di rumah dan isunya mungkin ya hampir sama, mungkin tentang bagaimana tetap ada perubahannya mungkin kayak gitu sih. Nah, kalau film Om Manjaro ini kan didanai oleh Pusbang Film gitu ya, Mas. Itu berapa besar sumber dana yang diberikan dan apakah memang biasanya film pendek ini terkendala di dananya begitu? Kalau beli besarannya nggak apa-apa nih ya. Yang ini. Ya, kira-kira saja. Oh, Jadi kalau kemarin tuh dananya sih ya lumayan bisa dibilang besar, bisa dibilang sedikit sih ya, hampir 80, hampir 90, 85-an. Itu ya habis semuanya untuk lebih paling banyak di ini sih, paling banyak tuh habis di kru sama talent itu emang kita beban di situ, dan sama konsumsi. Yang paling berat kalau di kru itu memang konsumsi. Sebenarnya kendala pendanaan itu sebenarnya bukan bukan jadi kendala sih untuk pembuatan film seperti itu. Karena memang kita bisa sekarang tuh bisa crowdfunding atau mungkin dari sumbangan atau mungkin kita lanjutin proposal macam-macam lah. Nah, membuat film itu sebenarnya dana berapapun habisnya. Kalau dari perjalanan kreatif film Poruko ini sih dulu dari pertama itu bikin film tuh ya sama Mbak Aya juga dari ngomong itu dananya tuh budgetnya cuma 250.000 Mbak Aya. Itu aja syutingnya di Ngerayun Ponorogo, kita tuh naik motor bawa genset, bawa galon, bawa beras juga. Jadi budget 250 itu cuma buat beli properti aja. 250.000 itu. Kita kamera minim macam-macam dan ya itu makanya gotong royongnya tinggi sih di komunitas. Nah, itu untuk komunitas. Nah, terus setelah itu kita coba kita tayangin di Cinemax. Zaman itu Cinemax masih populer banget, benar-benar di Cinepolis. Ini kita ngajuin proposal di macam-macam lembaga, dari klinik kecantikan, dari macam-macam lah, untuk proposal untuk agar ini bisa tayang di Cinemax, karena kita beli jam tayang, terus kita cetak tiket, dan alhamdulillah juga di Rinowong itu dari 330 seat yang dikasih Cinemax itu 330 kursi ya, itu kursi paling besar atau mungkin bioskop ruangnya paling besar di Cinemax Ponorogo dikasih ke kita. Dan alhamdulillah tiket itu shot sampai 480-an. Jadi ada beberapa yang lesehan. Cuma karena memang kemarin tuh kita ada yang telat dan tayangnya di hari Minggu, ya kita nggak bisa ngulang film itu lagi. Jadi beberapa yang telat tuh nggak bisa nonton dan emang di luar. Nah itu budgetnya 250.000. Nah, terus film kedua kita itu budgetnya hampir sama, budgetnya itu budget ringan kayak gitu lah, kita jadi proposal. Terus sampai kita coba ngajuin proposal pertama itu kita ngajuin di KPK. Di KPK itu kita dapat 20 juta kalau nggak salah. Cuma itu over budget akhirnya. Dari 20 juta yang cair kan memang karena memang kita turunnya banyak, jadi kita over budget sampai 28, 25 sampai 28 juta. Itu 8 juta itu ya pas zaman itu alhamdulillah dapat rezeki sih. Jadi kita urunan dan kita tambeli, secara pribadi saya tambeli sih. Tambeli untuk nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa berkarya bareng gitu. Nah, terus baru yang sebenarnya bikin film tuh pada intinya bikin film itu sebenarnya budget berapapun jadi, tergantung treatmentnya. Misalnya treatment komunitas, kalau kita nggak punya budget, sekarang kan kamera udah dipermudah, banyak banget nih kamera yang mahal, bahkan semua punya kamera profesional untuk buat bikin film. Nah, terus audio semuanya. Kalau misalnya ini sebagai contoh sih, kawan-kawan sekarang tuh banyak banget ketika saya workshop atau ketika saya ngumpul, banyak yang nanya berapa pengen menghasilkan audio yang bagus banget. Tapi mereka syutingnya itu di ruang terbuka dan banyak motor. Tapi mereka nggak punya alat yang bagus. Karena emang solusi audio itu nggak bisa disolusikan kecuali beli alat yang paling bagus. Dan yang kedua, dia harus drop jalan. Misalnya mau syuting di depan SMP 1 atau di Pasar Legi, ya jalannya harus diblok, nggak boleh ada yang lewat, atau mungkin diatur motornya itu diatur pas apa ini diatur. Nah, orang-orang nggak ngerti siasat-siasat itu, atau mungkin metode-metode seperti itu orang-orang nggak susah banget untuk ngerti. Mereka pengennya makanya kan saya dulu pas bikin cerita atau bikin film di Binadi itu ya saya paham kemampuan saya.
saya nggak punya alat audio bagus. Dulu rekamannya cuma pakai handphone ya Mbak Aya ya. Pakai Iya. handphone, HP iPhone itu yang dulu iPhone saya masih iPhone jelek pokoknya. Sekarang juga iPhone saya jelek sih sama juga. Nah, HP. Jadi pakai handphone. Terus kenapa syutingnya di Binade? Itu bukan karena alasan apapun. Ya kebetulan saya membuat cerita di situ dan saya paham kondisi saya nggak punya audio yang bagus. Terus eh, apa namanya? Di sana kan sepi nggak ada orang, jadi nggak ada yang ganggu. Audio benar-benar bersih banget. Pakai iPhone pun bersih banget. Jadi kita nggak ngakalin di teknis atau apa, karena emang di ngakalin di teknis itu susah banget. Nah, itu makanya budget kita ya tipis banget. Nah, kalau untuk di Pusbang ini kemarin tuh karena emang kita dapat dana nih, misalnya dari investor atau anggap aja dari investor atau karena memang kita dari kementerian dan kita punya tanggung jawab secara kualitas itu tadi, secara kualitas acting, secara kualitas gambar, kualitas audio ya kita ambil yang profesional. Nah, tergantung tempatnya sih sebenarnya. Kalau untuk kendala pendanaan sih enggak sih. Malah kendalanya di film itu cerita. Bagaimana kita nggak membuat film itu terburu-buru. Kita harus yang digodok itu ceritanya benar-benar kita fixkan benar-benar. Nah, apa makanya kan intensitas komunitas film Ponorogo ini tuh bikin filmnya tuh nggak sesering mungkin karena emang kita godok cerita itu kadang 4 bulan sampai 5 bulan itu belum selesai. Ini apa godok ceritanya baru sampai ke naskah. Setelah ke naskah baru kita kan rapat produksi yang 4 bulan lagi itu. Jadi hampir setahun kita baru bikin film. Nah, karena emang timnya sedikit sih, susahannya di lokalan itu kendalanya itu sebenarnya tim. Terus yang kedua itu ya cerita, bagaimana kita sering diskusi tentang masalah cerita, masalah masalah isi dari cerita itu, terus bagaimana riset itu yang paling terkendalanya di situ. Ini kurang tim gitu. Nah, kalau untuk dana ya saya rasa bukan faktor terpenting itu sih, bukan faktor terpenting untuk apa namanya untuk bikin film. Gitu. Kemudian sekarang kita ke Mbak Aya lagi ya. Itu kan ada scene-nya kalau nggak salah saya lihat kan ada di pasar ya itu ya Mbak? Atau yang naik becak itu. Nah, kira-kira lokasi mana yang sulit gitu Mbak? Yang waktu itu Mbak Aya tuh harus syuting kayak di rumah atau yang saat di luar rumah gitu? Mungkin yang paling sulit itu di pasar ya, karena kan mengkondisikan banyak orang juga, terus mungkin apa ya, uh, di situ kan lokasinya sempit, jadi otomatis kan uh, apa yang pegang kamera dan lain sebagainya kan bingung nih, ada yang bocor, ada yang anu kayak gitu, jadi yang mungkin paling lama waktu itu di pasar deh kayaknya. Karena lokasinya juga sangat sempit, terbatas gitu. Nah kalau selain film Om Jero ini Mbak Nita, Mbak Mita, sorry Mbak Aya, maksudnya pernah bermain di film apa lagi? Ya kalau film pendek itu di Bareng Jadil Menjemput Sepi, terus Rino Wengi sama yang ini Omang Jero ini. Kalau film pendek itu. Nah ini Mbak mungkin bisa singkat saja kayak pengenalan kan Mbak Aya ini juga berprofesi sebagai Jadil Ponorogo begitu ya. Mungkin bisa diceritakan itu sebenarnya di Rep Ponorogo sendiri itu ada bagiannya apa aja gitu? Ya kalau di Riok Ponorogo itu yang pertama ada ini bukan Riok-Riok Obyok ya, kalau festivalnya itu ada Waro, terus Pujanggano, Jadil, Plono Sewandono, Pembarong itu udah. Pembarong itu yang bawa Riok kayak gitu. Kalau Ayak bagian Jadilnya. Nah, sebenarnya Jadil itu waktu itu penarinya tuh cowok, tapi yang terus semakin apa ya generasinya jadi sekarang diperankan oleh cewek kayak gitu. Ini sisa berapa menit lagi nih, Mas Gelora mungkin bisa kita kan di mana akan pemutaran filmnya ini untuk selanjutnya Mas, dan kondisi perfilman di tengah pandemi mungkin bisa diceritakan singkat tuh bagaimana? Nah, untuk tayangnya Om Jero sebenarnya ya satu kaitannya sama dengan bagaimana perfilman di pandemi. Kemarin juga teman-teman film juga ngirim surat sih, surat terbuka di entah itu indie atau mungkin secara komersial atau di industri kita ngirim surat bersama, surat terbuka ke presiden sih bahwa karena emang lingkungan atau mungkin berjalannya film itu kan ada di penonton. Nah, sedangkan di platform online kan menjamur sebenarnya, tapi tentang bagaimana pendapatan, tentang bagaimana hak
Nah, kadang tuh banyak di online tuh rawan dan riskan sekali untuk dibajak. Makanya kan Mahjero sampai sekarang tuh walaupun ada festival online, itu adanya di luar negeri. Kalau di luar negeri itu sangat aman sekali. Tapi kalau di Indonesia kita masih belum belum namanya belum belum berani untuk untuk ikut sekarang emang masih kalau dalam kondisi daring sih. Eh, karena rawan dibajak sekali apalagi kalau di YouTube. Nah, dari situ emang kalau sampai sekarang sih emang kendalanya banyak sekali banyak banyak dalam setahun ini festival-festival tuh ditunda. Bahkan ada yang mungkin ini eh, ditonton daring secara berbayar di platform online itu. Nah, tapi ada masa tayangnya, mungkin ada sekitar eh, apa mungkin 5 bulan sampai 8 bulan kayak gitu secara pendirian. Nah, terus nah ketika film kita dibajak itu mungkin jadi masalah sekali sih. Pernah kemarin tuh film film kita diupload banyak dari karena KPK sih. Jadi film saya film Super Jujur kemarin tuh. Jadi karena diupload di YouTube tuh ada di KPK diupload di Rofi belum upload sampai sekarang. Nah, terus banyak juga yang upload karena memang itu ada kemarin di TVRI ada program tentang masalah program edukasi pagi kalau nggak salah untuk siswa-siswa dan banyak guru-guru itu yang upload secara pribadi di YouTube. Nah itu sebenarnya melanggar kita sih karena emang riskan banget di upload banyak, tapi nggak apa-apa sih karena emang ini khusus untuk edukasi. Nah terus uh, kondisi saat ini memang sangat 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 bisa dibilang mandek berjalan bukan hampir lumpuh sih tapi berjalannya ngerangkak lah karena emang solusinya cuma di platform online dan banyak film-film yang diproduksi sebelum pandemi kemarin tuh yang harus tertunda bahkan belum tayang sampai sekarang karena juga dengan budget produksi yang sangat tinggi terus kalau misalnya di online juga jarang banget bahkan penonton Indonesia mungkin sampai saat ini eh, untuk mengakses online itu mungkin gampang tapi untuk membeli layanan itu malas banget lebih memilih download secara personal juga kan mungkin ya banyak lah bahaya ini paling kalau mau nonton apa itu paling downloadin yang di TKI sih ya kan banyak yang kayak gitu sering download di mana situs-situs soalnya pak ya walaupun pemerintah sekarang udah mengejarkan bahwa misalnya ada situs download lapor gitu cuma ya muncul lagi situs online yang apa namanya yang baru bahkan kemarin film pendek itu sekarang udah ada saya ngecek sih ya kebetulan saya tahu sih situs bajakan gitu banyak film pendek yang diupload di situ makanya saya rutin ngecek siapa tahu film Pemanjero itu ada di situ soalnya kan uh, sempat diikutan festival cuma ngecek aja sih takutnya gitu bahkan kawan dekat saya pun kemarin tuh minta pengen nonton penasaran ya nggak bakal saya kasih karena emang ini masih private banget dan semoga pandemi ini sih uh, cepat berlalu sih karena emang kita udah ada daftar list kota-kota roadshow-nya Mandiri di kalau Mandiri alhamdulillah kemarin itu sempat berjalan yang kemarin sebelum PSBB apa namanya PKKPM di sini PKKM nah itu kita berjalan di Madiun satu kali kita mau roadshow ke Nganjuk Nganjuk itu udah fix mau mau tayang tapi akhirnya gubernur mutusin untuk PKKM Jawa Timur itu akhirnya cancel terus ada juga Jombang Surabaya semuanya itu ditunda terus Gresik berjalan karena kemarin yang ngadain Kofifa dan itu sebelum pas pandemi pokoknya Januari kalau nggak aku itu di Gresik alhamdulillah tayang cuma kita nggak bisa hadir karena emang ada kendala terus Malang juga pokoknya kalau di Ponorogo itu ada 8 desa untuk screening film di desa 8 kalau di kota itu ada sekitar 12 jadi total tuh kita ada jadwal roadshow itu 20 sama di kampus-kampus juga nah makanya ini tertunda semua 20 tempat lokasi yang kita ingin roadshow-kan film Manjero. Makanya film Manjero ini masih diarsipkan sih sampai pandemi ini benar-benar berlalu. Makanya semoga kemarin kabar baik sih dari Presiden jadi setelah Lebaran mungkin Insya Allah semoga bisa berjalan dengan baik sih. Makanya ya kalau semoga juga industri film entah itu lokal entah itu Jakarta juga bisa hidup lagi sih. Gitu. Nah, ini udah nggak terasa ya Mas, sudah 1 jam berlalu dan terima kasih untuk Mas Gelora dan Mbak Aya sudah menyempatkan waktunya untuk sharing cerita begitu ya film pendek Omanjero. Semoga
cerita yang diskusi kita hari ini membawa kebermanfaatan bagi semua orang, dan semoga tadi harapannya Mas Gelora pandemi segera berakhir dan industri film semakin berkembang lagi begitu ya Mas. Dan terima kasih teman-teman Tribun Jatim, Surya Online yang sudah menyaksikan diskusi kita hari ini. Semoga teman-teman juga lebih banyak lagi menonton film pendek karya anak bangsa dan eksistensi film pendek di Indonesia semakin diakui. Saya Fikaya Saraswati, pamit undur diri. Terima kasih Mas Gelora, Mbak Aya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.